Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, pada malam ini kita pengen sama-sama tafakur dan tadabur beberapa ayat Al-Quran, yang mudah-mudahan tadabur kita ini bisa menjadi healing ya, bisa menjadi tazkiyah, bisa menjadi obat untuk jiwa-jiwa yang lelah. Karena malam hari kayak gini kadang-kadang yang lelah bukan cuma fisik kita. Kalau yang lelah itu fisik, obatnya gampang, tidur, makan, entertain. Tapi kalau yang lelahnya jiwa, kita juga perlu tahu gimana cara menyembuhkan dan merecovery jiwa yang lelah itu. Karena kalau misalnya kita jiwanya lelah dipakai tidur, belum tentu dia bisa recovery. Jiwa lelah terus dipakai makan, belum tentu bisa recovery, belum tentu bisa refresh. Ternyata merecovery jiwa yang lelah itu berbeda sekali dengan merecovery fisik atau tubuh yang lelah. Sehingga kita pada malam ini pengen belajar di antara teman-teman yang mungkin baru pulang kantor, yang baru pulang dari sebuah acara, atau yang baru pulang dari luar kota, dari sebuah trip, yang baru beres satu proyek yang luar biasa menyita energi kita, yang baru pulang sekolah juga mungkin, terutama di daerah Indonesia bagian Barat yang ini baru masuk maghrib, baru pulang juga. Nah, buat teman-teman yang baru saja selesai dengan berbagai macam aktivitasnya, proyeknya yang melelahkan jiwa dan raga, insya Allah dengan tadabur ini kita pengen belajar sama-sama merecovery-nya, sehingga ketika raga kita bugar kembali, jiwa kita sehat kembali, insya Allah kita akan menjadi seorang hamba dan seorang manusia yang lebih produktif. Nah, ayat yang kita bakal tadaburi itu sederhana sekali, ada di surat 91, surat Asy-Syams. Saya akan coba baca surat Asy-Syams, satu surat. Dari ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Teman-teman bisa cek ya, surat 91, surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas tentang masalah jiwa atau nafs kalau dalam bahasa Al-Quran, kita coba perhatikan dulu surat Asy-Syams, surat 91 dari ayat pertama sampai terakhir. Seolah-olah surat ini Allah bagi menjadi 3 bagian. Jadi surat ini pendek tetapi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 6. Itu adalah ayat-ayat tentang sumpah. Wasyamsi, waduhaha, wal qamari, wan nahari, wal laili, was samai, wal ardi. Semuanya ayat-ayat tentang sumpah. Jadi bisa dikatakan bagian pertama dari surat Asy-Syams ini berisi sumpah-sumpah.
Dan Allah biasanya bersumpah dengan hal-hal yang besar. Misalnya tentang matahari, tentang bulan, tentang siang, tentang malam, tentang langit, tentang bumi. Ini semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat luar biasa, istimewa. Dan ketika Allah bersumpah dengan hal-hal yang besar dari ciptaannya, biasanya ada sebuah berita besar, sebuah berita penting setelahnya. Itu udah jadi semacam gaya bahasa Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran mau membicarakan sesuatu yang penting, dia membukanya salah satunya dengan sumpah. Ketika Allah bicara tentang kiamat, Allah bersumpah. Bicara tentang kehancuran, Allah bersumpah. Dan seterusnya. Jadi sumpah adalah sebuah pembukaan untuk menunjukkan bahwa setelah ini akan ada sebuah pembahasan yang sangat penting. Nah, di surat Asy-Syams ayat 1 sampai ke 6, Allah itu sedang bersumpah dengan berbagai macam ciptaan-ciptaannya yang sangat agung. Baru kemudian ayat ke-7 sampai ayat 10, itulah beritanya. Itulah pembicaraannya, intinya. Jadi yang dibahas di ayat ke-7 sampai 10 semuanya penting, semuanya sesuatu yang besar, semuanya sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia, sehingga agar memunculkan perhatian dari orang yang sedang membaca Al-Quran, Allah membuka pembicaraan itu dengan sumpah sebanyak 6 ayat. Bahkan di ayat ke-7 pun Allah masih bersumpah dengan jiwa. Artinya pembicaraan itu pun menggunakan bahasa sumpah. Jadi udah bersumpah, disumpahin lagi. Ini menunjukkan bahwa ayat 7 sampai 8 adalah ayat 7 sampai 10 adalah sebuah pembicaraan yang sangat-sangat penting agar kita memperhatikannya. Apa yang dibicarakan di ayat ke-7 sampai 10? Allah bicara tentang salah satu elemen dari 3 unsur ciptaan manusia. Jadi kata para ulama itu, manusia diciptakan dari 3 unsur. Bukan 3 unsur ya, terbagi kepada 3 unsur. Bukan diciptakan dari, tapi terbagi kepada 3 unsur. Ada yang pertama namanya badan atau jasad. Ini adalah unsur fisiknya manusia. Inilah yang diciptakan dari tanah. Inilah yang diciptakan dari air. Sehingga fisik ini sumbernya ada di bumi. Sehingga healingnya ada juga di bumi. Ketika dia sakit, ketika dia bermasalah, maka obatnya itu ada di bumi. Ini unsur badan atau jasad. Bisa disebut badan, bisa disebut jasad, dua-duanya bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, elemen yang ada pada diri manusia itu disebut dengan akal. Akal itu adalah akal, bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia juga. Nah, akal ini seperti wadah yang kalau dia tidak diisi dengan sesuatu, maka dia tidak berharga gitu. Ada orang yang disebut nggak berakal, atau hilang akal. Jadi orang yang kalau misalnya akalnya kosong, maka jasad dia sebaik apapun, sesempurna apapun menjadi tidak berharga. Sama kayak kita nggak mau dong nikah dengan orang yang nggak berakal, nggak mau dong punya pasangan yang tidak punya akal, akalnya kosong dan seterusnya. Nah, jadi unsur yang kedua itu adalah akal. Dan isi dari wadah akal itu disebut dengan ilm wal hikmah. Jadi ada ilmu dan kebijaksanaan. Sedangkan unsur yang ketiga disebut dengan ruh. Nah, inilah yang paling penting dan yang paling berpengaruh. Ruh ini sesuatu min amri Rabbi. Ini adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah. Artinya apa? Ruh ini ditiupkan oleh Allah. Sumber dari ruh itu ada di langit, bukan di bumi. Nah, di antara sekian banyak unsur-unsur yang ada di dalam ruh atau part atau partikel-partikel yang ada di dalam ruh itu ada yang namanya nafs. Ada yang namanya nafs, jiwa. Roh, kemudian di dalamnya ada banyak bagian. Salah satu bagian yang paling penting di dalam roh itu namanya nafs atau jiwa. Dan roh ini secara utuh adalah sumbernya dari langit. Sehingga ketika ada yang bermasalah dengan roh, baik itu roh yang sifatnya nyawa, atau roh itu yang bersifatnya jiwa, mental, dan seterusnya, maka obatnya ada di langit, bukan di bumi.
obatnya ada di langit. Jadi kayak kalau fisik kita sakit, carilah obat di bumi. Kita bisa ada yang namanya apotek hidup dengan tanaman-tanaman tertentu, dan kita sekarang di pesantren mulai belajar untuk memiliki apotek hidup itu supaya tidak salah obat, nanti akhirnya kena ginjal seperti yang lagi viral sekarang gitu kan. Jadi kembali lagi kepada alam, itu adalah sumber kebaikan yang dibutuhkan oleh jasad. Bukan hanya obat sebetulnya, termasuk nutrisi, mulai dari makanan, minuman, semuanya bersumber di bumi. Tapi kalau roh ataupun jiwa, nafs, itu sumbernya dari langit. Sebagaimana jasad itu akan sehat ketika dia mengambil yang baik-baik dari bumi, maka jiwa juga akan sehat ketika dia mengambil yang baik-baik dari langit. Apa yang baik-baik dari langit itu? Hidayah. Apa yang baik dari langit itu? Ilham. Apa yang baik dari langit itu? Wahyu. Apa yang baik dari langit itu? Gift, anugerah. Apa yang baik dari langit itu? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah sumber-sumber yang baik yang akan menyehatkan jiwa seseorang. Nah, di sini di dalam ayat ke-7 sampai ayat ke-10 Allah lagi bicara tentang jiwa. Bukan bicara tentang fisik, bukan bicara tentang akal, tapi Allah bicara tentang roh ataupun nafs. Di sini Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu jiwa itu diberikan ilham. Arti ilham itu diberikan pilihan untuk menjadi fujur atau takwa, fajir atau muttaqin atau taqi. Menjadi orang yang durhaka, jiwa yang penuh dengan kedurhakaan, atau jiwa yang penuh dengan ketundukan, ketaatan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa itu. Inilah berita inti dari surat Asy-Syams. Walaupun surat ini dinamakan dengan surat Asy-Syams karena diambil dari ayat pertama Wasyamsi, tetapi surat ini sebetulnya tentang An-Nafs. Jadi bisa juga kita menyebut surat ini suratun nafs, surat tentang jiwa. Sehingga ketika kita mau cari healingnya jiwa, perasaan, mental kita, hati kita di dalam Al-Quran, coba buka surat tentang kejiwaan. Apa surat tentang kejiwaan? Surat 91 Asy-Syams. Walaupun ayat tentang kejiwaan di sini ringkas ya, tetapi nanti dibedah lewat hadis-hadis, dibedah lewat tafsir dari para ulama, sehingga kita jadi belajar banyak dari ayat 6 sampai ayat 10 tersebut tentang jiwa. Setelah Allah bicara tentang jiwa, maka kemudian Allah menutup surat ini dengan sebuah kisah. Setelah Allah membuka dengan sumpah, kemudian disampaikan sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang masalah jiwa. Ditutuplah surat Asy-Syams dengan sebuah kisah. Kisahnya apa? Di ayat ke-11 Allah menceritakan tentang satu kaum di masa lalu. Kaum yang sangat-sangat kuat secara fisik. Jadi jasadnya, fisiknya kuat. Terkenal. Kalau Fir'aun itu cuma tentaranya aja yang kuat. Tetapi kalau kaum yang dibahas di ayat 11 ini, satu bangsanya itu kuat semua. Jadi kalau kayak sekarang tuh, saya nggak tahu ya, mungkin ini salah, tapi sederhananya pandangan saya tuh, saya ngelihat kayaknya orang-orang Dagestan itu isinya petarung MMA semua gitu. Habib yang terbaru kemarin, Islam dan seterusnya. Jadinya kayaknya orang Dagestan yang salah satu bagian dari negara Rusia itu kayaknya isinya adalah orang-orang kuat banget gitu. Orang-orang kuat semua. Nah, kalau di kita kan orang yang terlatih yang kuat ya. Di sana mah ya rata-rata emang kayak gitu, mungkin ya, mungkin. Nah, ayat ke-11 itu bicara tentang satu kaum yang secara fisiknya kuat banget. Yaitu kaum Samud. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan kebenaran dan melampaui batas. Taghut. Taghut itu artinya melampaui batas. Kaum Samud ini memiliki fisik yang kuat, memiliki akal yang juga ilmunya tuh terutama ilmu tentang arsitektur ya. Karena mereka kan membuat membuat kota dari memahat batu-batu kan, kaum Samud ini.
Artinya mereka secara fisiknya kuat, secara akalnya juga ilmu arsitekturnya udah canggih, sehingga bisa membuat hotel-hotel, membuat gedung-gedung besar itu dengan cara memahat batu, bukan menyusun batu ya. Kalau zaman Mesir menyusun batu, kalau zaman Samud itu batunya dipahat. Dan itu pasti ada keajaiban-keajaiban luar biasa yang mungkin hanya tersisa sedikit yang bisa kita akses hari ini. Piramid aja punya banyak keajaiban, apalagi kaum Samud yang lebih dahsyat daripada kaum Mesir. Nah, mereka punya akal yang hebat, yang cerdas, mereka punya fisik yang kuat, tetapi mereka punya jiwa yang togho, jiwa yang fujur, yang durhaka, yang bermasalah kejiwaannya. Sehingga mereka menjadi bitaqwaha, menjadi sangat-sangat melampaui batas. Arti melampaui batas di sini tuh dosanya itu nggak kepikiran sama kita. Sama kayak hari ini kita menyaksikan ada banyak orang yang punya penyakit jiwa, penyakit mental, dia melakukan hal-hal yang kita nggak pernah berpikir itu bisa dilakukan oleh orang normal. Bisa sadis banget, bisa darah dingin banget, bisa psikopat banget, bisa kejam banget, bisa membunuh orang tanpa rasa bersalah, bisa mencela orang dengan kalimat-kalimat yang bahkan kita belum pernah terfikirkan. Kalau lagi marah itu meledak-ledak. Itu orang yang namanya melampaui batas, bitaqwaha. Dan kaum Samud melakukan taqwaha, melampaui batas yang luar biasa, baik dengan ucapannya, dengan sikap dan perilakunya. Kenapa? Karena jiwa mereka itu fujur. Idzim ba'atha ashqaha, dibangkitkan di tengah-tengah mereka orang yang paling ashqa. Syaqiyun itu tuh kayak apa ya? Syakir itu kayak bebal, keras kepala, nggak menerima apapun. Dia tuh arogan. Itu tuh syaqiyun. Sehingga idzim ba'atha ashqaha, dibangkitkan di tengah-tengah mereka itu banyak orang-orang yang kedurhakaannya itu luar biasa. Membunuh dengan cara sadis. Hari ini kita dikejutkan dengan berita oknum polisi yang membunuh anak buahnya dengan cara yang sangat sadis, dan sampai hari ini masih juga sidang belum selesai-selesai. Kita mendengar berita tentang pembunuhan anak kecil yang lagi ngaji, dibacok hanya gara-gara pengen dapetin HP. Kita mendengar berita seorang satu keluarga dibakar hidup-hidup, ibu dibunuh oleh anak, istri dibunuh oleh suami, dan seterusnya berita-berita yang mengerikan, ashqaha, yang sangat-sangat durhaka di tengah-tengah manusia. Jadi di antara satu penduduk yang durhaka, dibangkitkan pula orang-orang yang lebih durhaka daripada penduduk itu. Jadi benar-benar luar biasa kondisi kaum Samud ini. Lalu Allah mengutus Nabi Soleh kepada mereka, dan mereka menolak dakwah Nabi Soleh dengan mengatakan bahwa ini bukan masalah agama, ini bukan masalah iman, kami orang nggak ada masalah dengan keimanan kami, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah mereka kemudian Allah hancurkan dengan cara diratakan dengan tanah, dengan satu suara yang sangat besar, kayak suara petir, tapi sangat besar sehingga meratakan negeri mereka itu serata dengan tanah, dan akhirnya mereka menjadi salah satu di antara kaum yang dibinasakan. Nah, kenapa Allah menutup surat ini dengan kisah kaum Samud? Allah tuh kayak pengen ngasih tahu ke kita, orang kalau punya fisik yang sempurna, akalnya cerdas, brilian, tapi jiwanya bermasalah, mereka akan seperti kaum Samud. Mereka bisa merusak di mana-mana. Mereka melakukan kezoliman yang melampaui batas, yang nggak normal lagi. Kezoliman itu masih ada batas wajar lah, tapi ini sangat tidak wajar. Dan di tengah-tengah mereka kemudian bangkit juga orang-orang yang paling durhaka, yang paling arogan di antara mereka, yang punya jabatan. Jadi penguasanya durhaka, kemudian tokoh-tokohnya durhaka, orang kayanya durhaka, pejabatnya durhaka, aparatnya durhaka. Itu tuh terjadi di kaum Samud. Semuanya durhaka. Dengan kedurhakaan yang nggak kebayang gitu. Bisa-bisanya misalnya ada pejabat yang korupsi bantuan sosial. Itu kan kalau korupsi dari membangun apa gitu masih oke lah. Oke, dia ngambil
ngambil dari pembangunan fasilitas umum. Ini bantuan sosial, orang susah, orang kelaparan, orang sakit bisa dikorupsi. Korupsi tentang, atau bukan korupsi ya, mungkin kezoliman dalam dunia kesehatan atau medis, di mana seseorang itu ketika masuk ke rumah sakit, mungkin kerjaan oknum ya, ada malpraktek misalnya, kayak dia sehat-sehat, dia sakitnya nggak parah, tapi tiba-tiba ada malpraktek, kemudian dia malah meninggal, dia muntah-muntah, dia kejang-kejang, dan seterusnya. Ya banyaklah kejahatan-kejahatan yang sifatnya lebih ke medis. Belum lagi nanti kejahatan-kejahatan yang lainnya, misalnya dengan tempat lokasi-lokasi tambang di mana limbah dari pertambangan atau limbah dari pabrik itu sangat merusak lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga banyak orang yang kena cancer gara-gara mereka makan dan minum dari hal-hal yang sudah tercampur dengan limbah. Itu terjadi di beberapa daerah yang kita tahu daerah situ tuh daerah industri. Di Jawa Barat ada beberapa titik daerah industri yang kita sering banget menerima pasien-pasien kanker di usia masih anak balita tuh udah kanker. Kenapa? Karena airnya udah terkontaminasi dengan limbah. Makanan mereka udara mereka itu udah limbah semua. Jadi anak bayi aja bisa kena cancer. Nah, ini kan kezoliman lingkungan yang luar biasa. Belum lagi kemarin terakhir dapat berita gimana terumbu karang dihancurkan dengan bom untuk mendapatkan ikan. Para nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab, mereka menggunakan bahan peledak, menghancurkan lautan, sehingga akhirnya terjadilah kedurhakaan dan kezoliman lingkungan yang luar biasa juga. Nah, ini terjadi kepada kaum Samud, merata gitu. Hampir semua bangsanya itu adalah orang-orang yang durhaka dan melampaui batas. Tapi di tengah mereka yang sangat durhaka itu masih muncul lagi yang lebih durhaka. Pejabatnya, pemimpinnya, tokohnya, aparatnya, dan seterusnya. Termasuk hakim-hakimnya, semuanya durhaka. Inilah kaum Samud. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jiwa mereka rusak. Wa qad khaba man dassaha. Karena jiwa mereka rusak. Rugilah orang yang mengotori jiwa, yang jiwanya itu menjadi jiwa yang bermasalah, maka mereka rugi. Rugi untuk dirinya dan rugi juga untuk orang lain. Ini kenapa Allah mengangkat cerita tentang Samud, supaya kita tahu betapa bahayanya ketika kejiwaan seseorang itu terganggu. Jadi Allah ngambil contohnya tuh cukup ekstrim ya, kaum Samud. Sebelumnya dibuka dengan sumpah. Berarti membicarakan tentang masalah kejiwaan ini bukan pembicaraan hal-hal yang sepele, ini hal yang serius. Sampai dibuka dengan sumpah, ditutup dengan cerita kaum Samud. Di tengah-tengah ada pembahasan tentang masalah jiwa. Oh, berarti orang yang orang yang membersihkan jiwa itu akan jadi orang yang benar-benar sukses, benar-benar happy, bahagia banget hidupnya. Sedangkan orang yang merusak dan mengotori jiwa bakal jadi orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Nah, sekarang setelah kita paham tentang pembagian dari surat Asy-Syams, sekarang kita coba belajar sedikit saja tentang masalah jiwa. Jadi dalam Islam itu ada istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun kan tadi ada ayat wa qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang zakkaha, mentazkiyah jiwanya. Dan salah satu di antara misi dari Rasulullah SAW diutus kepada manusia itu adalah wa yuzakki anfusahum, untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi tujuan Nabi diutus ke muka bumi itu satu adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, kemudian mentarbiyah mereka, membentuk karakter mereka, kemudian yang ketiga adalah mentazkiyah mereka. Jadi yang pertama mengajarkan atau taklim, memberikan ilmu kepada mereka, yang kedua membentuk perilaku mereka, dan yang ketiga adalah membersihkan jiwa. Jadi ada setidaknya ada 3 lah misi besar Nabi diutus ke muka bumi. Satu adalah mengajarkan ilmu tauhid, iman, syariat, dan seterusnya. Yang kedua adalah
mentarbiyah. Mentarbiyah itu artinya membentuk perilaku supaya lebih positif, lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah mentazkiyah. Mentazkiyah itu artinya membersihkan jiwa mereka. Ini salah satu misi kenabian, tazkiyatun nafs. Sehingga para ulama banyak sekali yang menulis kitab-kitab tentang masalah nafs ini. Salah satu ulama yang terkenal dengan masalah kejiwaan ini ada yang namanya Imam Al-Ghazali. Kemudian ada lagi ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada juga Hasan Al-Basri. Nah, ini adalah ulama-ulama yang banyak sekali berbicara tentang masalah kejiwaan. Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Al-Ghazali. Walaupun banyak juga ulama-ulama lain termasuk Imam Syafi'i dan seterusnya, cuman yang sangat populer itu adalah 3 ulama ini bicara tentang masalah kejiwaan. Sehingga kita bisa menemukan banyak sekali buku-buku mereka yang berkaitan dengan misi kenabian mentazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Muncullah istilah tazkiyatun nafs, diambil dari kata wa qad aflaha man zakkaha. Saya punya buku yang lebih singkat tentang kejiwaan ini, namanya Tazkiyatun Anfus atau Tazkiyatun Nafs, ditulis oleh Syekh Said Hawa. Itu bukunya cuma 1 jilid, walaupun 1 jilidnya sekitar 500 halaman. Tapi itu buku cukup mudah untuk dibaca. Saya nggak tahu kalau ada terjemahan sekarang di Indonesia, karena saya pakai yang versi bahasa Arabnya. Di situ beliau menjelaskan bahwa apa arti tazkiyah, kemudian bagaimana cara mentazkiyah, dan seterusnya. Pertama kita bahas mungkin 3 poin aja malam ini. Yang pertama adalah definisi tazkiyatun nafs. Yang kedua adalah pembagian dari jiwa, dan yang ketiga adalah bagaimana cara healingnya. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Apa arti tazkiyah? Tazkiyah itu para ulama mengatakan ada 2. Yang pertama artinya tathir. Tathir itu membersihkan. Yang kedua adalah tanmiyah atau ziyadah, menumbuhkan. Jadi tazkiyah itu bisa bermakna membersihkan, bisa makna menumbuhkan. Jadi tazkiyatun nafs artinya membersihkan jiwa, lalu menumbuhkannya dengan hal-hal yang baik. Itulah tazkiyatun nafs. Supaya kita paham, jadi ketika misalnya dikatakan, oh saya kayaknya perlu tazkiyatun nafs. Jadi jangan sampai kita nunggu orang lain yang bilang ke kita, lo butuh tazkiyatun nafs. Jangan sampai gitu. Kenapa? Karena tazkiyatun nafs itu adalah kebutuhan setiap orang. Sama kayak kita makan itu butuh. Masa kita makan pas disuruh kayak anak kecil ya? Adek makan dulu. Kan tuh anak kecil ya? Orang dewasa mah udah tahu dia jadwal makannya. Terus apa yang dia butuhkan dalam nutrisi makanannya itu. Pagi sarapannya apa, siang makan siangnya apa, malam dia makan malamnya apa. Dia udah tahu. Minum juga kayak gitu. Dia minum, nggak disuruh, lu kayaknya butuh air deh. Kayaknya lo dehidrasi deh. Kayaknya lo kurang cairan deh. Nggak harus ditunggu orang nyuruh. Dan kita kalau disuruh makan kan nggak tersinggung kan. Kenapa ketika disuruh tazkiyatun nafs kita tersinggung? Lo kayaknya butuh membersihkan jiwa. Wah, lo sombong, menghakimi, bla bla bla. Nggak perlu kayak gitu juga. Kenapa? Karena tazkiyatun nafs itu adalah kebutuhan dasar jiwa kita. Seperti kebutuhan dasar raga kita itu makan dan minum. Itu biasa aja. Nggak perlu merasa, saya kan banyak sekarang orang yang kena mental illness. Mereka itu mengklaim ini tuh masalah psikologi, bukan masalah iman. Jadi mereka tuh ngerasa kalau misalnya disuruh, kayaknya lo perlu belajar iman, itu merasa kayak dihakimi. Padahal enggak loh. Mengajak orang untuk belajar iman itu bukan menghakimi bahwa dia kurang iman dan dia itu orang yang hina. Bukan. Sama kayak orang, pas kita lihat dia kayaknya lemas, terus kayak kurang gizi, terus kita bilang, kayaknya lo harus makan banyak, kayaknya lo kurang cairan. Itu biasa kan, bukan menghakimi bahwa dia itu hina gara-gara kurang cairan, nggak gitu juga. Makanya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jasad kita diciptakan dari bumi, sehingga segala sesuatu yang baik yang dibutuhkan jasad itu ada di bumi. Makan, minum, obat, semua di bumi. Sedangkan jiwa kita ditiupkan dari langit, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan jiwa kita itu ada di langit. Namanya iman, wahyu, ilham, hidayah, ada di langit gitu. Sehingga ketika misalnya kita bicara tentang
tazkiyah berarti membersihkan jiwa dan menumbuhkannya dengan sesuatu, maka kita membersihkannya dengan cara meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu artinya membersihkan jiwa, tathir, dibersihin jiwanya. Sehingga dengan adanya istighfar, dengan adanya taubat, dengan adanya insaf. Insaf itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, insaf. Arti insaf itu mengakui kesalahan. Maka di situ kita udah mulai membersihkan jiwa kita. Kita mulai membersihkan. Tapi nggak cukup bersih aja, karena kalau bersih doang jadi kosong. Jiwa yang kosong itu juga rentan. Muncullah yang namanya tanmiyah atau ziyadah. Harus diisi. Jiwa yang udah bersih tadi harus diisi. Bagaimana mengisinya? Nah, nanti ada ilmu tentang bagaimana mengisi jiwa ini supaya jiwa itu menjadi sesuatu yang baik dan sehat. Intinya, tazkiyah artinya pembersihan dan pertumbuhan, menumbuhkan. Itulah arti dari tazkiyah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua tentang nafs. Tadi yang saya bahas di awal, udah sempat di-spill juga. Kata para ulama, lil abdi salah satu anfus. Jadi manusia itu punya 3 bentuk kejiwaan. Dan dia berubah-ubah. Jadi jiwa itu bisa berubah-ubah. Kejiwaan kita itu bisa berubah-ubah. Dia varian dari kejiwaan itu bisa namanya selera, taste, bisa juga perasaan, bisa juga mental. Itu semuanya masalah kejiwaan ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke kayak psikologi dan mental. Nah, ada 3 bentuk kejiwaan manusia menurut Islam. Yang pertama namanya nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua namanya nafsun lawamah, jiwa yang penuh rasa sesal. Dan yang ketiga nafsun ammarah, jiwa yang penuh dengan amarah. Amarah itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia juga amarah. Jadi kalau hari ini banyak yang agak sensitif dengan Arab, padahal kita sendiri pakai bahasanya rata-rata sih bahasa Arab ya, yang di Indonesia kan. Nafsun ammarah itu artinya jiwa yang amarah. Nanti kita definisikan lebih detail lagi. Nah, yang pertama adalah nafsun mutmainnah. Apa itu nafsun mutmainnah? Jiwa yang tenang. Sekarang kita coba lihat di ayat yang lain. Gimana jiwa itu bisa tenang? Apa jiwa yang tenang itu? Definisinya apa? Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang stabil. Jadi dia bukan nggak pernah sedih, bukan. Bukan nggak pernah marah, bukan. Bukan nggak pernah galau, bukan. Dia stabil. Kalau sedih, sedihnya itu wajar. Kalau marah, marahnya wajar. Kalau galau atau khawatir, khawatirnya masih wajar. Jadi dia punya batasan yang normal. Naik turunnya, kanan kirinya tuh masih dalam track, masih dalam batasan. Itu namanya jiwa yang tenang. Nggak ekstrim ke kanan, nggak ekstrim ke kiri, nggak ekstrim ke atas, ekstrim ke bawah, nggak kayak gitu. Karena kalau udah ekstrim, nanti muncul ayat innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Jadi manusia itu halu'a. Halu'a itu labil. Kadang jazua, kadang manu'a, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Mungkin salah satu isu di mental illness itu ada yang namanya bipolar disorder ya. Jadi kayak sekali dia senang banget, happy banget, sekali lagi nanti dia tiba-tiba sedih dan marah-marah. Bisa kayak gitu tuh. Tapi ekstrim, perubahannya itu swing moodnya itu ekstrim banget. Sedangkan yang mutmainnah dia nggak ekstrim. Dia tuh ada sedihnya, ada senangnya, ada marahnya, ada apresiasi atau syukurnya, tapi dia masih stabil gitu. Itu namanya tumakninah, artinya tenang. Contoh, ketika kaum muslimin dikepung sama pasukan pasukan kafir Quraisy, dan waktu itu mereka kerjasama dengan orang munafik dan orang Yahudi, namanya perang Ahzab, perang koalisi ya, dikepung rame-rame. Kaum muslimin di situ sempat terguncang jiwanya. Wa tadhunnuna billahi dzunun, kalian mulai berprasangka, terguncang jiwanya. Nah, tapi guncangan itu langsung bisa diredam
ketika mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga walaupun sempat terguncangnya itu nggak lama. Karena kalau terguncangnya lama, mereka tuh bakal putus asa, lari dari medan perang, nyerah, meletakkan senjata, kabur dari kota Madinah, itu karena mereka putus asa, terguncangnya hebat. Tapi mereka ini terguncang, lalu langsung bisa distabilkan, ditenangkan dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang diambil dari zikirnya Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Makanya salah satu di antara tips healing jiwa agar tumakninah, muncullah ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir atau mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, jiwa itu menjadi tenang. Zikir. Tapi ada orang yang bilang, saya udah zikir kok. Oh, mungkin dia zikir itu seperti orang yang sholat hanya bergerak, tetapi tidak khusyuk. Seperti orang yang sholat cuma berdiri, ruku, sujud, dan tahiyat, tetapi nggak paham apa yang dia baca. Sehingga kita perlu perbaiki dulu zikir kita. Kadang zikir kita nggak sampai ratusan ribuan. Sekali juga udah bisa mentumakninatil qalb. Tapi ada orang yang zikirnya udah ribuan, tidak tumakninah. Tidak tenang hatinya. Kenapa? Karena dia nggak memahami dan menghayati makna dari zikirnya. Nabi mengatakan Allah saja udah kuat, udah tenang hatinya ketika beliau ditodong, dihunuskan pedang yang sangat tajam di leher beliau. Terus orang itu mengatakan, Muhammad, kalau saya tarik sedikit, maka leher kamu akan putus. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu hari ini? Nabi langsung mengatakan dengan tenang, Allah. Sekali cuma satu kata, tapi dengan pemaknaan yang sangat sempurna di dalam hati dan pikiran beliau, sehingga hati beliau menjadi tenang. Jiwa beliau menjadi tenang menghadapi ancaman tersebut. Ini namanya tumakninah, jiwa yang tenang. Karena zikirnya benar. Saya pernah ngalamin ada zikir yang nggak bikin saya tenang, ada zikir yang bikin saya tenang. Tergantung apa? Tergantung pemaknaan di hati. Kadang saya zikir subhanallah, 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 habis sholat gitu ya. Tapi udah selesai zikir, masih galau, masih bete. Berarti zikirnya nggak berkualitas. Tapi ada kalanya saya zikir sekali doang. Apa zikirnya sekali itu? Misalnya kayak pas lagi ngerasa nggak berdaya gitu ya. Dikerjain orang, ditipu orang atau apa, dan merasa nggak berdaya. Terus bilang, la haula wala quwata illa billah. Udah langsung tenang gitu. Kadang-kadang yang protes justru pasangan kita. Kok kamu tenang banget sih? Kok kamu santai banget sih ngadapin itu? Bukan sok tenang ya, bukan sok gaya gitu, tapi emang tenang aja. Kenapa bisa tenang? Zikir. Zikirnya dimaknai. Pernah kemarin tuh ada kejadian apa ya yang kayak kejadian saya lagi ditolak pengajian. Padahal kan pengajian saya tuh nggak pernah ngebahas politik ya. Dan saya insya Allah juga nggak bakalan pernah ngebahas politik sih, karena itu bukan domain saya, itu domain orang lain. Saya domainnya adalah anak muda, gimana menjadi lebih positif dan produktif. Tapi nggak tahu kenapa ditolak-tolak terus. Nah, kemarin ketika ditolak, terus difitnah. Katanya saya ini, itu, dan seterusnya. Kok saya nggak ngerespon secara, ekspresif. Cuman bikin satu video klarifikasi bahwa ini adalah sebuah fitnah, udah tenang aja. Nggak terlalu berlebihan lah ibaratnya. Dan nggak marah-marah. Nggak sampai berkali-kali saya posting, terus saya debat di sosmed. Kok nggak kayak gitu? Kenapa? Sampai istri nanya gitu, kok kamu tenang banget sih, nggak marah, nggak khawatir, nanti kalau kayak gini terus gimana? Saya cuma bilang, ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan saja kesedihan dan kekhawatiranku ini kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Udah tenang. Bukan berarti saya udah jadi orang hebat yang kemudian gara-gara itu api menjadi padam ya. Nggak sekeren itu juga sih. Tetapi setidaknya api di dalam hati ini yang jadi padam. Bukan api dalam hati orang lain sehingga dia jadi mencintai saya. Mungkin itu levelnya level lebih di atas saya. Saya baru level beginner lah, baru level pemula. Sehingga yang padam itu bukan api amarah orang lain, tapi amarah di dalam diri sendiri. Nah, itu udah cukup sih, sehingga bisa tenang. Ini namanya nafsun mutmainnah. Kenapa muncul nafsun mutmainnah? Karena zikir. Yang kedua namanya nafsun lawamah. Ya kayak Kak Buni cerita tadi.
Pernah nggak Ustadz ngerasain lawamah? Sering. Semua kita pernah ngerasain rasa bersalah yang berlebihan. Bukan yang berlebihan mungkin, menurut kita yang besar. Rasa bersalah yang besar. Saya pernah merasa bersalah misalnya terhadap anak ketika udah ngemarahin dia, terus dia nangis, terus dia tidur dalam keadaan sedih kayak gitu, saya belum minta maaf sama dia, itu tuh semalaman nggak bisa tidur karena lawamah, terus merasa bersalah, terus merasa kayak nggak bisa memaafkan diri sendiri, sehingga kayak mau menebus kesalahan itu nggak tahu harus gimana gitu. Dan anak udah tidur, nggak mungkin dong saya bangunin, bang bangun dulu, bapak meminta maaf, karena lebih bersalah lagi nanti. Dia lagi enak-enak tidur, udah tenang, tapi ngelihat wajah anak yang tidur dalam keadaan tadi sedih, habis nangis, dimarahin, itu rasa bersalahnya luar biasa. Itu yang paling sederhana yang kita rasain misalnya ya. Nah, rasa bersalah ini bikin kita kadang-kadang nggak tenang. Terus ngerasa kayak diri kita nih, aduh saya ini nggak ada gunanya sebagai ayah, apa seterusnya. Disitulah syaitan masuk, membuat kita merasa rendah diri. Sehingga rasa rendah diri ini ketika diakumulasiin, menjadikan kita ini paling gampangnya mungkin kita merasa nggak pede. Tapi lebih parah dari nggak pede itu, kita akhirnya ngerasa putus asa dengan potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Kita nggak berani untuk melakukan hal-hal yang baik, yang besar, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang terpuruk dengan kesedihan, menjadi orang yang terpuruk dengan rasa bersalah. Biasanya yang sedihnya berlarut-larut tuh kayak gini nih, nafsun lawwamah. Cerita paling sederhana yang tadi. Mungkin ada cerita yang lebih berat dari itu, di mana kesedihan dan penyesalannya itu bisa setahun, 2 tahun, terus larut dalam kesedihan, sehingga ketika dia larut dalam kesedihan itu bisa jadi bentuk ekspresi putus asanya dia menyakiti diri sendiri. Bisa menyakiti diri sendiri, bisa menyalahkan diri sendiri. Yang paling banyak itu menyakiti diri sendiri, sampai bahkan bisa bunuh diri. Itu namanya nafsun lawwamah, jiwa yang sudah terlalu larut dalam rasa bersalah, sehingga akhirnya penyesalannya tuh nggak normal lagi, dan akhirnya dia mencelakai bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Itu banyak yang kayak gitu. Dan yang terakhir adalah nafsun ammarah. Apa itu nafsun ammarah? Jiwa yang selalu menyuruh kepada yang buruk. Ini biasanya yang yang nggak bisa ninggalin dosa, yang larut dalam perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang fahsya maupun dosa yang mungkar. Apa bedanya? Dosa fahsya itu dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan merugikan diri sendiri, sedangkan dosa mungkar itu dosa yang dilakukan terang-terangan atau dosa yang merugikan orang lain. Itu namanya mungkar. Jadi ada dosa fahsya, ada dosa mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu bisa mencegah kita dari berbuat dosa yang merugikan diri sendiri atau dosa yang merugikan orang lain. Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Itu namanya fahsya dan mungkar. Jiwa yang selalu nyuruh kita untuk berbuat dosa itu namanya nafsun ammarah. Ngomongin orang lain, hate speech di sosial media, komen negatif di sosial media, asal ngomong aja, asal komen aja, udah gitu memfitnah, mengadu domba, menghasut, apalagi menyakiti, menzolimi, mengambil hak orang lain. Itu semuanya adalah nafsun ammarah. Dan sampai menyakiti orang lain secara fisik ya, kayak ada bisikan, bunuh, tikam, tusuk, itu ada semacam bisikan di dalam telinganya, di dalam benaknya, dan dia saat seperti itu nggak bisa ngontrol dirinya karena amarahnya itu terlalu besar. Walaupun dalam contoh sederhana kita sering mengatakan dia dikuasai amarah. Dikuasai amarah itu bukan cuma marah. Dikuasai amarah itu adalah kehendak untuk berbuat jahat. Itu tuh dikuasai, sehingga kita nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Itu namanya dikuasai amarah. Jadi amarah itu bukan kemarahan doang, itu terjemahan Indonesia. Amarah itu adalah yang menyuruh kita, yang mendesak kita. Amarah itu namanya desakan ya,
yang mendesak kita kepada yang buruk, itu namanya nafsun ammarah. Jadi desakannya tuh kencang banget sehingga nggak bisa dihindari. Sekarang banyak orang yang kena skizo, macam-macam ya, nama mental illnessnya. Jadi kayak skizo apa, itu kan kayak dia didesak ya untuk berbuat jahat, didesak untuk menyakiti orang lain. Ini namanya nafsun ammarah. Sehingga dalam Islam satu-satunya jiwa yang baik itu yang diharapkan ada di dalam hati orang yang beriman itu cuman nafsun mutmainnah. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan beriman nanti dipanggil oleh malaikat dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang yang meninggalnya dalam keadaan beriman, maka dikatakan bukan wahai jiwa yang beriman, bukan, tetapi wahai jiwa yang tenang. Tapi pembahasan tentang kejiwaan ini sebetulnya bukan hanya pembahasan dari sisi dalil ataupun teori syariat. Dia juga bisa dibahas dari sisi psikologi, dari para pemerhati tentang mental issue dan seterusnya.